semuanya. Jadi untuk hari ini kita bakal belajar tentang beberapa project dari dunia IoT seperti itu. Jadi sekarang nggak akan ada yang namanya touch langsung menggunakan alatnya, nggak. Sekarang saya bakal cuma ngasih insight dari beberapa project yang mungkin nanti bisa kalian kerjain bersama. Oke? Baik, yang pertama itu kita bakal masuk ke dalam outline kita. Nah, ini adalah outline yang bakal kita pakai hari ini. Jadi itu ada yang Smart Home Project, ada yang Smart Environment Project, dan ada yang Smart Monitoring Project. Kalian bebas pilih yang mana, tapi sekarang saya akan jelasin satu persatu. Oke, masuk ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama di sini adalah tentang Smart Home Project. Di Smart Home Project itu sendiri, saya jelasin 3. Yang pertama itu ada Home Light Automation, Door Lock Automation, dan Smart Electrical Socket. Home Light Automation, apa sih itu Home Light Automation, Door Lock Automation, sama Smart Electrical Socket? Seperti itu ya, itu apa? Nanti bakal dijelaskan. Nah, dalam setiap poin ini nih, dari 3 ini, Smart Home, Smart Environment, dan Smart Monitoring, itu dia punya nilai tambah sendiri, additional credit, bagi kalian yang mampu menyelesaikannya dengan salah satu dari kredit ini. Misalkan, menggunakan sensor read data untuk melakukan sesuatu. Ini bisa dibilang kayak kalian matiin lampu, kalau kalian mendeteksi cahayanya ini kurang dari berapa lumen sekian. Kalian matiin lampu atau hidupin lampu kalau suhunya sekian, seperti itu. Itu memanfaatkan yang namanya sensor read value. Terus yang kedua itu kalian bisa mengintegrasikannya dengan Google Home atau Google Assistant deh, sama aja. Dan yang terakhir, kalian bisa buat mobile apps-nya. Itu bakal mantep banget. Kalian bakal dapat nilai plus. Kayak gitu ya. Terus sekarang bakal kita masuk ke dalam bagian yang pertama, Home Light Automation. Home Light Automation ini sebenarnya ya kayak kita buat otomasi yang dapat ngidupin lampu beneran, bukan LED kayak kemarin, dengan menggunakan Arduino Uno boleh, ESP boleh, dan ada 2 relay module channel, dan ada LED bulb tentunya. Nah, di sini juga setiap tipe atau setiap jenis dari smart home ini dia punya additional credit sendiri nih. Kalian bisa memanfaatkan peer sensor, LDR sensor, seperti itu. Peer sensor itu adalah kayak mendeteksi nih, misalkan ini sensor, di sini ada orang. Pada saat dia melewati ini, berarti kan ini sensornya mendeteksi ada orang di sini. Nah, pada saat sensornya mendeteksi, lampunya hidup. Kayak gitu. Jadi, lampunya itu hidup pada saat dia mendeteksi sesuatu. Itu menggunakan peer sensor. Kemudian yang kedua, additional credit-nya itu ada yang namanya LDR sensor. LDR sensor di sini adalah pada saat cahaya itu udah mulai redup atau mungkin udah malam hari gitu, lampunya otomatis hidup seperti itu. Itu yang menggunakan LDR sensor. Kurang lebih diagramnya seperti yang ada di sini. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya Door Lock Automation. Door Lock Automation ini kayak kalian bisa kunci pintu, buka kunci dan kunci pintu itu secara otomatis hanya pakai smartphone kalian. Atau pakai yang lain deh, kayak fingerprint atau infrared. Nah, kayak gitu. Jadi di sini dia dibuat menggunakan ESP sama motor servo dan standar door lock sih. Door lock yang ini ya, yang colokan bisa dimasukin seperti ini. Bukan yang pada umumnya yang pakai kunci, bukan. Intinya, kalian bisa buka satu kunci dan nutup pintu, kunci suatu pintu dengan menggunakan otomasi. Seperti itu. Dan additional creditnya di sini kalian bisa pakai fingerprint dan infrared atau infrared, itu bakal dapat nilai yang plus. Selanjutnya ada yang namanya Smart Electrical Socket. Ini mungkin lebih dapat dibilang bahwa terminal pintar. Jadi kalian bisa ngatur terminal kalian, tempat colokan itu, dia bisa jadi terminal pintar. Maksud dari terminal pintar di sini adalah kalian bisa ngatur on off dari suatu terminal tersebut. Atau kalian mau ngasih set timingnya, dia cuma hidup pada saat 40 menit. Dia cuma hidup dalam saat 1 jam. Itu mungkin udah banyak sih di pasaran, tapi ini merupakan salah satu project yang mungkin bisa kalian kerjain. Karena kemungkinan ya untuk implementasi nanti di dunia nyata itu lebih besar, kayak gitu. Nah, di sini dia menggunakan yang namanya Arduino Uno atau ESP, boleh, terserah. Ada yang namanya relay module, terus ada standar electrical socket, terminal seperti biasa. Nah, ada juga nih nilai tambahnya kalau kalian bisa ngasih indikator. Indikator ini berfungsi misalkan electrical socket tersebut atau terminal tersebut bisa dipakai, dia ada lampu LED-nya hijau gitu misalkan. Kalau nggak bisa dipakai, misalkan merah gitu lampu LED-nya.
Terus bakal lebih bagus lagi kalau kalian bisa buat device box-nya. Maksudnya device box di sini adalah alat yang bener jadi gitu loh. Alat yang bener jadi, terus kalian bisa jual nantinya. Nah, itu mantap banget. Dapat additional credit. Kayak gitu. Itu untuk yang di smart home. Kemudian kita lanjut untuk smart environment. Nah, di smart environment ini ada 3 project juga. Yang pertama itu ada smart watering system, smart street light project, dan smart cleaner robot. Yang pertama kita masuk ke smart watering system. Pasti kan udah tahu kan ya, smart watering system. Cerdas penyiraman sistem penyiraman yang cerdas. Sistem penyiraman yang cerdas itu di sini menggunakan Arduino lagi nih. Relay module, ada water pump. Itu belum dapat dikatakan cerdas ya, karena dia kita bisa hidupkan pada saat kita kontrol, seperti itu. Yang bisa dikatakan cerdas adalah pada saat kalian menggunakan soil sensor atau DHT sensor. Soil sensor merupakan suatu sensor yang berfungsi nanti untuk mendeteksi kelembaban dari suatu tanah. Jadi pada saat tanah, misalkan nih pot yang di sini nih, dia kelembaban airnya itu kurang, sehingga otomatis nanti alatnya nih, pompa ini akan otomatis menginjeksi atau mengirimkan air ke pot ini, bisa hidup. Atau kalian bisa pakai yang namanya DHT sensor. Misalkan suhu sekarang itu 30 derajat gitu ya, panas banget. Otomatis tanaman ini kan perlu air, karena suhunya terlalu panas. Nah, kalian bisa bangkitkan water pump di sini, seperti itu. Oke, next. Kita masuk ke dalam smart street light. Nah, ini kayaknya kemarin sempat saya ceritain sih, smart street light. Jadi, smart street light ini kayak dia, kita ngidupin lampu pada saat ada sesuatu yang akan lewat, dan pada saat sesuatu tersebut sudah lewat, lampu tersebut mati. Nah, ini quite simple sih projectnya, dan bentuknya biasanya cuma berupa prototype. Kalian bisa menggunakan Arduino Uno atau ESP, terus pakai LED, dan jangan lupa pasti pakai resistor ya. Terus, nah kalau di sini kalian perlu buat mobilnya mau kalian buat, mau enggak, terserah. Ada juga sama market material. Maksudnya market material ya kalian yang harus buat bener-bener jalannya kan, kayak di sini. Terus bener-bener buat jalannya, terus bener-bener buat lampu jalannya lah, seperti itu. Nah, di sini yang dapat additional credit adalah pada saat kalian berhasil membuat mobil tersebut, misalkan gini, mobil lewat dari sini nih, ada tiang listrik di sini, tiang lampu, ada tiang lampu. Pada saat dia akan lewat, tiang lampu yang pertama ini akan hidup. Kemudian dilanjutkan oleh tiang lampu kedua, tiang lampu ketiga. Pada saat dia sudah melewati tiang lampu yang pertama, tiang lampu yang ini akan mati. Yang ini mati, ini akan lewat, terus mati, seperti itu. Jadi, hidup matinya dari lampu listrik, lampu jalanan ini, itu bergantung pada lokasi mobilnya. Kalau dia udah lewat, otomatis lampu yang dilewatinya akan mati. Kalau belum lewat, lampu yang akan dilewatinya akan hidup. Kayak gitu. Kalian bisa pakai LDR atau HCSR. LDR itu sensor cahaya, yang kedua HCSR sensor jaraknya. Seperti itu. Oke, next. Ini mungkin quite interesting sih dan agak-agak ribet gitu. Jadi yang di sini adalah smart cleaner robot, atau mungkin kalian pernah pakai vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner kan kita masih pakainya manual gitu kan ya. Kita gerakin ke suatu tempat. Nah, di sini ada suatu ide di mana kalian bisa membuat robot dari vacuum cleaner. Nah, gimana caranya? Nah, ini kalian bisa menggunakan Arduino Uno atau ESP, tapi biasanya sih lebih bagus kalau kalian pakai Arduino Uno karena power ya, kita bicara masalah power kayak kemarin. Terus ada yang namanya DC motor driver, motornya itu sendiri atau dinamo, sama ban. Tentu kalian perlu bannya kan. Nah, dan yang terakhir tentu kalian perlu yang namanya vacuum cleaner, karena untuk mengoperasikan ini ya otomatis kita perlu bannya atau mobil yang bakal jalan sama vacuum cleanernya di atasnya, seperti itu. Ini bakal lebih bagus banget, ini bagus banget sih nilainya nanti pasti pada saat kalian buat dia device box-nya. Device box di sini maksudnya bukan bentuknya akhirnya kayak gini, bukan ya. Tapi kalian bisa buat yang bentuknya emang bisa dijual lah intinya. Kelihatan lebih bagus gitu deh, tutupnya atau gimana gitu. Oke. Selanjutnya juga pakai remote control, itu pasti lebih bagus banget. Biar gampang dikontrol gitu lah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam smart monitoring. Smart monitoring project. Di sini juga kayaknya di sini ada 4. Oke, di sini ada 4. Yang pertama itu ada smart garbage system, smart water monitoring system, smart parking monitoring system, dan smart car monitoring system. Nah, di sini kita langsung masuk aja nih ke dalam yang pertama, smart garbage system.
Jadi kayak gini, pada saat di sini dia mendeteksi bahwa garbage-nya itu udah full atau jumlah sampah yang ada dalam tong sampah itu sudah full, dia akan mengirim notifikasi. Selain itu, tong sampahnya juga dapat terbuka secara otomatis pada saat kalian arahkan ke atas atau ke depan tong sampahnya menggunakan sensor HCSR dan bantuan dari motor servo. Nah, untuk project ini sebenarnya udah dibuat sama Dwi Arsana. Kalau kalian pernah nonton Dwi Arsana, coba dicari di Google atau di YouTube, Smart Dustbin-nya Dwi Arsana. Itu lumayan bagus, dan kalian bisa tiru itu, gitu ya. Karena kalau menurut saya di kampus mungkin beberapa kita perlu ini, gitu kan ya, biar nanti berasa gitu implementasi dari IoT di Primakara. Oke, next. Ada yang namanya Smart Weather Monitoring. Jadi kalian bisa monitoring cuaca sekarang tanpa harus membuka yang namanya Google. Even kalau kalian buka Google kan gampang ya, tapi perlu diketahui bahwa Google itu dia menggunakan cuaca di seluruhan kota. Maksudnya dia tidak punya gambaran yang real banget nih. Dia hanya memanfaatkan deteksi dari satelit, terus dia buat deh kira-kira ini gambarnya lagi apa, ini lagi apa, seperti itu. Dia nggak punya gambaran yang akurat. Kalau menggunakan Smart Monitoring Weather ini, kalian pasti memiliki gambaran yang sangat akurat dari suatu tempat. Misalkan kalian taruh Smart Weather Monitoring ini di Primakara, otomatis kalian bisa mengetahui nih Primakara sekarang suhunya berapa, terus dia punya curahan hujan atau enggak, terus kalian bisa mengetahui kelembabannya sekarang berapa, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa pakai yang namanya Arduino Uno, DHT sensor, rain sensor. Akan lebih bagus lagi kalau kalian bisa membuat box-nya, tentu banget ini box, biar sikap sedikit komersil gitu lah ya, bisa nanti kita jual, seperti itu, bagus banget. Next, ada yang namanya Smart Parking Monitoring. Seperti yang kemarin saya udah sempat ceritain, Smart Parking Monitoring ini adalah sistem yang dapat memonitoring apakah suatu lahan parkir itu tersedia atau enggak, kayak gitu. Nah, di sini gampang banget, kita cuma pakai HCSR aja atau sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak. Kemudian ada LED-nya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan sensor tambahan atau komponen tambahan seperti buzzer. Buzzer ini pada saat suatu mobil sudah memasuki tempat parkir, kita bisa membunyikan buzzernya. Buzzer di sini diartikan kayak peringatan yang menyatakan bahwa ada objek di belakang mobil, kan biasanya tit. Nah, bunyi buzzernya juga bisa dimodifikasi seperti itu atau jenis buzzer lain. Nah, ini juga kembali lagi ke komersial. Kita berusaha membuat komersial di sini. Kita adalah technopreneur, sehingga kita kalau bisa buat sampai di Facebook-nya. Di Facebook di sini nanti bisa kita jual kemanapun. Alat ini pasti banyak banget yang pakai, karena parkir sekarang dapat kita bilang susah banget sih dicari ya, kayak gitu. Kalian bisa buat ini, kalian bisa jual seperti itu. Yang terakhir, Smart Car Monitoring. Yang terakhir Smart Car Monitoring. Di sini dia mirip kayak GPS tracker dari suatu mobil. Jadi kalian bisa mobil atau motor ya sama aja. Sekarang tergantung implementasinya saja. Nah, di sini kalian bisa melacak tempat dari suatu mobil. Misalkan kalian pasang GPS tracker di mobil A gitu. Nah, kalian bisa tahu nih gerakan mobil A ini kemana aja. Dia di Denpasar kah? Dia di Singaraja kah? Dia Karangasem kah? Bebas. Itu bisa kalian deteksi seperti itu. Nah, di sini apa sih yang dipakai? Yang dipakai itu adalah Arduino Uno atau ESP, bisa connect ke internetnya. Terus ada yang namanya GPS modul. GPS modul ini adalah modul yang akan memberikan kalian lokasi dari GPS-nya, longitude dan latitude, seperti itu. Dan yang terakhir itu perlu power source tentunya, karena kan alatnya ini dia itu bisa terpisah ya. Pada umumnya sih dibuat terpisah. Kalian perlu install baterai atau pakai yang lain seperti itu. Dan yang paling penting, ini sih menurut saya cukup interesting juga dibandingkan proyek-proyek yang lain. Karena mungkin banyak yang cari dengan harga yang murah tentunya ya. Kalau harga yang mahal, pasti udah banyak banget di pasar nih. Nah, sekarang kalian kalau misalkan ada yang tertarik dengan buat ini, saya pengen tahu nih, mobil saya nanti ada di mana, motor saya ada di mana, dengan lebih gampang gitu kan ya. Kalian bisa buat ini, terus buat device box-nya, biar kelihatan lebih ya elegan lah sedikit dan bisa dijual. Kayak gitu. Terus gimana kalau saya punya project lain nih Pak, ide yang lain? Oke, silahkan, saya fine. As long as IoT kalian buat sebagai suatu sarana untuk membuat better life, hidup yang lebih baik, it's okay.
gitu ya. Yang penting kalian buat project yang lebih baik, yang dapat berfungsi atau berguna bagi orang banyak. Misalkan kayak gini nih, ada banyak contohnya sih. Yang pertama itu IoT Pet Feeder, mungkin udah ada yang sering bilang. Terus IoT Smart Firefighter. Pernah ngebayangin nggak? Misalkan ada kebakaran di sudut A, terus tiba-tiba suatu alat IoT itu bisa langsung memadamin kebakaran di situ. Nah, kayak gitu tanpa kita harus gerak. Ada yang ketiga itu ada Smart Egg Detector. Jadi egg detector ini maksudnya kita bisa mendeteksi telur mana sih yang busuk, telur mana sih yang nggak busuk, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu pilah-pilah itu lagi, ini gimana terang apa ini busuk atau enggak ya, kayak gitu enggak. Kita bisa menggunakan IoT. Terus yang keempat itu ada yang smart mirror. Nah, smart mirror ini mungkin beberapa yang sempat ikut ke studi banding ke company visit, sorry, ke Solo yang kemarin, Solo Technopark, kita bisa melihat di sana smart mirror. Smart mirror di sini ya sebenarnya nanti berfungsi sebagai Google Assistant, tapi dia dalam bentuk mirror yang kalian bisa pakai untuk berkaca. Kalau mau buat silahkan, bebas. Dan yang terakhir itu mungkin ada safe box deposit ya, kayak kotak berangkas kecil yang nanti bakal kalian bisa pakai itu menggunakan door lock automation juga. Door locknya tapi door lock yang safe box, bentuknya lebih kecil daripada kalian pakai pintu seperti itu. Nah, misalkan ada ide yang lain, silahkan didiskusikan bersama tim kalian. Dan untuk sekarang, selanjutnya bakal saya kasih tugas. Nah, tugasnya di sini, kalian coba runingin banget. Terus coba nanti setelah pertemuan ini, 1 jam setelahnya, kalian kasih jawaban ke saya dalam berupa bentuk Word aja. Word aja maksudnya, ini misalkan kelompok kalian mau buat apa nih? Misalkan mau buat alat A. Alat A ini dia fungsinya apa sih? Ini alat A ini berfungsi untuk ini gitu misalkan. Terus kelebihan dari alat ini adalah ini kayak gitu aja. Dan kira-kira yang diperlukan untuk buat alat A ini seperti apa? Misalkan dia perlu Arduino Uno, dia perlu yang namanya sensor A, dia perlu sensor B, dia perlu LED kayak gitu. Kalian bisa jelasin di situ. Jadi yang diingat adalah project ide kalian seperti apa bersama kelompok. Terus jelasin, dabarin secara ringkas aja sih kelebihannya dari proyek kalian dan bagaimana cara membuatnya. Itu kalian perlu jabarin. Satu kelompok itu buat satu aja dan pastikan setiap kelompok itu membuat proyek yang beda. Kan nggak seru ya pada saat kalian buat yang A gitu, tiba-tiba kelompok satu lagi juga buat yang A. Ya kan mubazir. Jadi ilmunya nanti sama-sama aja. Saya pingin biar nanti semua orang, setiap kelompok itu membuat hal yang berbeda. Sehingga nanti setiap orang dapat men-share pengalamannya, dan ide kita, inovasi kita menjadi lebih banyak. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup atau melewati Zoom ini. Dan jika ada ide lain, silahkan dikembangkan dengan kelompok kalian. Kalau merasa kurang paham dengan pengembangannya, silahkan diskusi ke saya langsung. Saya akan bantu kalian sampai itu benar-benar bisa jadi. Kalau ada yang ingin juga ke arah komersil, silahkan saya bakal mendukung banget sih kalau bisa ada yang sampai ke arah komersil, karena saya sendiri juga pengen buat suatu alat IoT yang bisa sampai komersil, dan sekarang masih nyari tim, susah banget nyari tim yang emang tekun di bidang itu gitu. Kalau ada yang mau silahkan hubungi saya. Sekian presentasi hari ini, ingat dikerjain tugasnya. Selamat malam, sampai jumpa. Untuk yang kelas pagi, selamat pagi deh, bye bye.